sebuah minimarket. Setelah Kota Depok, Jawa Barat, kali ini di Kota Bogor juga diguncang dengan aksi sadis begal sepeda motor. Ahmad Markus, 24 tahun, warga Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat ini tewas ditembak kawanan begal sepeda motor di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga korban tidak menyangka anak sulung mereka yang juga tulang punggung keluarga tewas ditembak saat menolong rekannya mengejar pencuri sepeda motor. Saya temannya yang ini yang kena motornya ngajak anak saya. Korban minta ditulung sempat dia emang orangnya ya begitu. Kadang-kadang ketika memang ada temannya yang merasa di ini selalu menolong itu. Sampai beberapa kali juga saya juga ya artinya sedikit bangga juga ya. Sebelum tewas ditembak, Ahmad yang bekerja sebagai pedagang mainan sempat menelepon keluarganya. Korban sebelum kejadian sempat mengabarkan dirinya akan berbelanja barang dagangan. Aksi Ahmad Markus sempat terekam kamera CCTV milik sebuah minimarket yang tidak jauh dari lokasi penembakan. Dari rekaman terlihat, komplotan pencuri datang menggunakan 2 sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan. Korban yang berusaha merebut sepeda motor milik rekannya yang dicuri, kemudian ditembak pelaku hingga tewas. Kamera CCTV sudah kita ambil juga ya, tapi memang kualitas daripada kamera CCTV yang terpasang ini sangat rendah kualitasnya, sehingga kabur akan kita ajukan ke laboratorium juga untuk ditingkatkan pixelnya sehingga bisa terlihat lebih jelas motif daripada atau wajah daripada pelaku, tetapi kurang lebih sama dengan yang dilihat oleh saksi ini sudah kita gambarkan. Polisi kini memburu pelaku dan menyebar sketsa wajah pelaku. Pelaku berciri-ciri hidung pesek, berambut gondrong, dan bertopi dengan usia sekitar 25 tahun. Polisi juga mengamankan 1 selongsong peluru yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Hingga Rabu siang, polisi menjaga ketat kawasan kampus Trisakti dan jalan utama di sekitarnya pasca tawuran mahasiswa. Pengamanan diperketat menyusul kabar tawuran susulan akan terjadi sebagai aksi balas dendam. Perseteruan kedua kelompok mahasiswa ini diduga akibat pertengkaran kecil di arena olahraga. Hingga kemarin siang, ratusan petugas kepolisian masih menjaga ketat kampus Trisakti, Jakarta Barat. Pasca keributan yang terjadi sebelumnya, petugas berjaga di sejumlah titik. Kekhawatiran adanya keributan susulan menyebabkan kondisi di kampus Trisakti masih mencekam. Kawasan kampus dan jalan-jalan utama seperti Jalan Es Parman hingga Tanjung Duren ikut diperketat. Petugas kepolisian tentunya tidak mau kecolongan, sehingga kita selalu mengantisipasi setiap indikator-indikator adanya ataupun rencana-rencana dari pihak yang akan melakukan aksi balas dendam ke kampus Trisakti. 2 kelompok mahasiswa terlibat tawuran di perempatan lampu merah Grogol, Jakarta Barat. Saling lempar batu terjadi hingga menyebabkan Jalan Dan Mogot, Tanjung Duren, macet total. Dugaan sementara tawuran dipicu oleh pertengkaran antar 2 kelompok mahasiswa dalam pertandingan olahraga. Akibat peristiwa ini 2 orang mahasiswa mengalami luka-luka. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Revitalisasi besar-besaran Blok G Pasar Tanah Abang rencananya akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat. Blok yang menampung pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di jalanan Pasar Tanah Abang ini diharapkan mampu menjawab keresahan pedagang. Berikut laporan khas redaksi. Kondisi Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sejak 5 bulan lalu hingga kini masih saja sepi. Blok G merupakan salah satu program Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk memindahkan pedagang kaki lima ke kios resmi. Namun kenyataannya, Blok G Pasar Tanah Abang hingga kini tak lebih baik. Retak-retak seperti ini di dalam pasar Blok G Tanah Abang cukup banyak dan terdapat di sekitar gedung ini. Dan salah satunya di lantai 2 ini, kedalaman retak ini sekitar 2 hingga 4 cm dan tembus hingga ke bagian belakang tembok ini.
Terletak seperti inilah yang kemudian memberikan rasa khawatir di antara para pedagang karena khawatirkan keselamatan mereka, dan tak hanya itu, para pembeli yang juga khawatirkan keselamatan mereka jadi enggan untuk masuk dan berbelanja di pasar Blok G Tanah Abang, yang kemudian dampaknya adalah para pedagang kehilangan pembeli. Sepinya lapak pedagang disinyalir karena pengunjung enggan berbelanja di blok ini. Eskalatornya kerap tidak berfungsi dan lahan parkir yang ada terbatas. Masalah lainnya, lokasi Blok G tidak strategis. Tertarik, dagangnya juga, barangnya juga terjangkau. Cuma akses untuk jalan untuk menuju ke sini nggak ada eskalator, nggak ada tangga jalannya juga, akses bawah jalannya itu sengnya itu udah karatan udah gitu, bahaya gitu. Tidak sedikit pedagang yang akhirnya memilih gulung tikar. Ya pengaruh juga lah bangunan. Orang kan lihat kan fasilitas itu pasti kayak fasilitas. Kemarin kan minta diadain eskalator ya kan. Ya tapi kenanya yang di atas yang dagangnya juga udah kurang. Ini orang udah datang sekali orang nggak balik lagi. Ditambah sekarang kaki lima banyak lagi di bawah. Katanya waktu itu mau diberantas. Tapi ternyata sulit. Emang jangan buat langganan, buat makan aja susah gitu kan. Makanya orang turun ke bawah tuh begitu. Tanah Abang. Pemprov DKI kini mengupayakan biaya sewa yang murah agar tidak membebani pedagang. Kita lagi mau beauty contest kan. Ada nggak swasta yang mau bangun sekelas Blok A, Blok B, tapi ada porsi untuk pedagang dengan harga murah seperti sekarang. Iya, kita mau samakan persis. Sehingga Tanah Abang itu yang terkenal kan Blok A, Blok B itu. Nah kita pengen ada sekelas seperti itu. Sudah mulai Pak beauty contest? Lagi saya suruh siapin, saya lagi mau lihat hitungannya seperti apa. Dagangannya habis, duit dikumpul. Sepinya transaksi jual beli di Blok G Pasar Tanah Abang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memutar otak. Iming-iming hadiah mobil bagi pembeli juga dilakukan demi meningkatkan minat pengunjung berbelanja. Sayangnya, hadiah dan promosi masih saja tidak mampu menarik minat pengunjung hingga kini. Tim Liputan Trans 7. Sejak 1 April kemarin, harga tiket kereta ekonomi jarak sedang dan juga jauh resmi naik. Kenaikan lebih dari 100% dinilai memberatkan masyarakat, terutama pengguna kereta lokal. Perubahan jadwal kereta api dan kenaikan tarif yang diberlakukan di semua stasiun kereta mengakibatkan antrian panjang di loket pembelian tiket. Di stasiun Jakarta Kota, walau sudah dipasang poster pengumuman, penumpang mengaku tidak tahu jika tarif sudah berubah. Padahal sosialisasi serta pengaturan tarif sudah dilakukan sejak lama. Di komuter lain, penghitungan tarif kini menggunakan patokan jarak tempuh dan bukan dihitung per stasiun yang dilewati. Untuk jarak 25 km pertama, pengguna komuter lain dibebani tarif Rp2.000. Sementara untuk jarak berikutnya, dikenai tarif tambahan sebesar Rp1.000 per 10 km. Kalau yang kelas ekonomi ada. Ada perubahan? Ada berapa perubahan. Mas tadi? Ya, kalau yang biasanya dari Serang 20.000, sekarang jadi 30.000. Dengan kenaikan yang agak fantastis Rp10.000, gimana? Ya, sebenarnya sih berasa sih Mbak, karena kalau saya kan tiap hari PP Jakarta Cilegon gitu, jadi ya sangat berasa sih. Biasanya cuma 21 ya, 7 per 3 tiket. Iya. Sekarang 3 tiket 36.000. Nah, itu kan kenaikannya agak drastis nih Mbak. Gimana nih Mbak tanggapannya nih Mbak? Kalau yang biasa pakai ini ya agak berat juga ya. Berat juga ya? Iya.
Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Goa Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purba Kawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purba Wisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Nah, ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Goa Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3,20 meter. Kang Lutfi sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Goa Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya. Saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Goa Pawon, saya katakan yang temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Goa Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Goa Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Goa Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Goa Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu,
satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska, itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya. Karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang, sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah, kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Jadi ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Ya, itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini. Ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ. Di situ aku ngeliat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya semana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngeliat di situ ada kayak sosok ibu-ibu. Rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya kayak di depan halaman aja ya. Kenalin teman. Iya agak panas sih, iya. Mainnya makin lama.